Ketika ada ayat yang mengatakan wa huwa ma'akum ainama kuntum, dialah Allah yang bersama kamu dimanapun kamu berada. Di satu sisi ada ayat mengatakan ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas aras. Ada bahkan banyak aliran-aliran dalam ilmu kalam yang menolak ayat ini, tidak siap untuk menerima bahwa ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, padahal ayat, maka ditakwil-takwilkannya lah. Kenapa mereka tolak? Kan ada ayat wa huwa ma'akum ainama kuntum. Ada lagi ayat lain wa huwa ma'ahum ainama kanu, dialah Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Bertentangankah ayat ini? Pasti tidak, karena datang dari Allah. Kecuali kalau datang dari selain Allah. Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah dia datang dari selain Allah, pasti akan banyak pertentangannya. Tapi karena datang dari Allah, mustahil akan ada pertentangan. Bagaimana cara menjawabnya? Bagaimana cara menyatukannya? Satu bilang di atas, meninggi di atas hambanya, bahkan di atas arsy. Satu sisi dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Itu akan terjawab nanti dengan tafsirul Quran bil Quran. Ketika ayat itu ditafsirkan juga dengan ayat, maka Allah menyampaikan satu ayat di surat ini, tapi Allah juga menyampaikan hal yang lain yang sebagai penjelas pada ayat yang berbeda. Maka penafsirannya dimulai dari memaknai kata ma'akum, bersama kamu. Yang bersama kamu itu apa? Apakah zatnya atau sifatnya? Kalau ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, itu zat Allah yang maha mulia, dan arsy itu adalah yang paling mulia dari semua yang ada. Tetapi ketika dikatakan wa huwa ma'akum, maka bersama kamu di situ, itu bukanlah zat tapi sifat. Dari mana kita tahu? Dari ayat. Apa ayatnya? Ayat yang bercerita tentang Nabi Musa yang diperintahkan oleh Allah bersama Nabi Harun alaihi wassalam untuk menghadap Fir'aun. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Hadapi Fir'aun itu, datangi dia, dakwahi dia, karena sesungguhnya Fir'aun itu telah melampaui batas. Lalu beberapa ayat berikutnya di bawahnya, inni ma'akuma asma'u wa ara, sesungguhnya saya bersama kalian berdua, saya dengar dan saya lihat. Berarti yang bersama Musa dan Harun zatkah atau sifat? Sifat. Ketika kita coba membaca ayat seperti ini namanya tafsirul Quran bil Quran, maka tidak bertentangan. Ketika dikatakan dia di atas arsy, itu zat yang maha mulia. Ketika dikatakan dia bersama kamu dimanapun kamu berada, tidak ada satu tempat pun di mana kita berada yang tertutup dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, ketika dikatakan dialah bersama kamu dimanapun kamu berada, berarti itu adalah ilmunya Allah, pendengarannya Allah, penglihatannya Allah. Maka yang dimaksud adalah sifat, bukan zat. Sementara ayat yang pertama maksudnya adalah zat. Oleh karena itu, tidak perlu mentakwil ayat yang pertama tadi dengan alasan tidak mungkin. Karena banyak orang yang mentakwilkannya. Oh, itu bukan istawa tuh, itu istaulah. Istaulah artinya menguasai. Allah menguasai arsy. Kalau istawa diartikan istaulah, hilang makna arsy di situ. Hilang kemuliaan arsy di situ. Karena ketika dikatakan istawa alal arsy, itu memberikan kemuliaan tersendiri yang ada pada arsy. Karena yang dikuasai oleh Allah bukan hanya arsy.